Karena kata baginda Rasul, orang yang paling sukses itu bukan orang yang punya jabatan paling tinggi, bukan Bupati Muara Enim, bukan Wali Kota Prabu Mulih, bukan Gubernur Sumatera Selatan, bukan Presiden nomor 1 di negeri ini. Orang yang paling sukses itu bukan yang punya jabatan paling tinggi. Orang yang paling sukses juga bukan orang yang rumahnya paling bagus, paling mewah. Orang yang paling sukses juga bukan orang yang punya harta paling banyak, mobilnya mewah-mewah, bukan. Tapi orang yang paling sukses, kata baginda Rasul, adalah orang yang ketika wafat nanti, orang yang ketika meninggal nanti, itu dosanya sudah diampuni, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggal membawa amal ibadah dalam keadaan husnul khotimah. Inilah orang yang sukses, Pak. Orang yang sukses yang hakiki itu nanti kelak kalau ada orang mati, dosanya lah dihapus oleh Allah, lah diampuni dosanya oleh Allah, meninggal dalam keadaan yang baik, membawa amal ibadah, membawa ketaatan, membawa Islam, membawa iman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seperti Bapak Ibu itu tiap hari berdoa setelah sholat maktubah 5 waktu, Allahumma khtim lana fi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan yang baik, jangan wafatkan kami dalam keadaan yang tidak baik. Allahumma khtim lana fi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini kelak ketika mati, mudah-mudahan benar-benar diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi ahli surga galo-galo. Bu, pengen masuk surga? Pengen cepat atau pengen lambat? Makanya pengen masuk surga, giliran ditanya pengen cepat atau pengen lambat, bingung jawabnya. Bu, pengen masuk surga? Nah sekarang apa lagi? Bu, kapan suami ngajak ibu, ayo kita jalan-jalan ke Palembang, pengen berangkat sekarang atau bulan depan? Giliran ke Palembang, nah sekarang giliran ke surga, adik baik, masih banyak tanggungan, masih banyak utang. Mudah-mudahan majelis kita siang hari, berkumpulnya kita siang hari ini, kelak kita nanti juga akan dikumpulkan lagi di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah pertama kali bangun bangunan ketika hijrah di kota di desa Kuba, itu yang pertama kali Rasulullah bangun itu adalah masjid, bukan rumah, bukan pasar, bukan kalangan, tapi masjid. Makanya masjid menjadi satu-satunya tempat yang paling barokah, tempat yang paling mulia yang ada di dunia ini, namanya masjid. Mohon maaf, walaupun Pak, rumah kita lebih besar dari masjid ini, lebih bagus, lebih indah daripada masjid ini. Masjid ini pakai kipas, rumah kita pakai AC. Bagusan mana Bu, kipas sama AC? AC. Kamar kita di rumah Bu, AC-nya 10. Ya, Ustaznya itu keluar dari rumah, keluar. Rumah kita full AC, masjid rumah itu AC. Semewah apapun rumah kita tidak bisa menandingi keberkahan dan kemuliaan tempat yang saat ini kita berada di dalamnya.
Walaupun rumah bapak ibu jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada masjid ini, nak ke kamar mandi dari kamar tidur baik harus pakai motor misalkan. Wah, saking jauhnya, saking luasnya itu satu. Nak kamar mandi baik kalau tidak pakai motor takut itu brojol di jalan itu. Saking besarnya itu. Sebesar itu rumah kita tidak akan pernah mampu mengalahkan tempat yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu masjid. Masjid tempat yang paling barokah. Masjid itu paling besar sinyalnya, Pak. Sinyal yang paling besar, sinyal yang paling kuat itu adanya di masjid. Bapak Ibu kapan masuk masjid yang terkenang itu ibadah atau maksiat? Ibu masuk masjid terkenang ibadah atau maksiat, Bu? Bapak-bapak masuk masjid terkenang ibadah atau terkenang utang, Pak? Kapan mau masuk masjid, Pak? Bu, itu yang terkenang adalah ibadah. Masuk masjid terkenang aina tahiyatan masjid dulu. Kapanlah adzan, nak sholat qobliyah dulu. Kapan belum iqamat, nak iktikaf dulu, nak zikir dulu, nak baca Al-Quran dulu. Yang terkenang ibadah. Ngapa mak itu? Karena masjid sinyalnya paling kuat. Itu adanya di masjid. Bapak habis sholat fardu baik masih terkenang nak qobliyah dulu sebelum balik ke rumah. Itu amun di masjid mak itu, Pak. Tapi amun di rumah sinyalnya rumah kadang hilang sinyal tuh. Amun sampai di rumah hilang sinyal tuh. Tidak terkenang lagi nak qobliyah ba'diyah. Benar ya, Pak? Pernah enggak Bapak ini sholat duhur qobliyah dulu di rumah? Nah kan jujur ya, Pak. Oleh sinyalnya rumah di rumah. Pernah enggak bapak-bapak ini habis wudhu di rumah kemudian sebelum sholat duhur aku nak sholat sunnah syukrin wudhu dulu? Pernah? Tidak, oleh rumah hilang di rumah, Pak.